Nabi Daud alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Ia adalah seorang nabi yang diberkahi dengan kekayaan yang sangat berlimpah, sekalipun itu adalah ujiannya. Nabi Sulaiman alaihissalam juga adalah nabi yang sangat bijaksana dan juga dermawan. Salah satu mukjizat beliau adalah beliau bisa berbicara dengan hewan. Cerita Nabi Sulaiman alaihissalam berawal ketika Nabi Sulaiman sedang merantau dan melaksanakan perintah Allah SWT. Dalam perjalanannya ini, beliau ditemani dan dikawal oleh beberapa pasukannya seperti jin, tentaranya, dan juga binatang-binatang yang dianggap sebagai teman. Dalam perjalanannya ini, Nabi Sulaiman alaihissalam bertemu dengan semut yang sedang menyeberang. Karena mukjizat beliau yang luar biasa ini, Nabi Sulaiman alaihissalam bisa mengerti apa yang dikatakan oleh semut-semut itu. Semutnya berkata, ayo cepat kita menyeberangnya. Itu ada Nabi Sulaiman alaihissalam atau disebut dengan utusan Allah SWT. Ayo kita cepat menyingkir atau tidak kita akan terlindas olehnya. Mendengar pembicaraan semut-semut tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan semua prajuritnya untuk berjalan dengan sangat-sangat perlahan dan bahkan berbicara dengan semutnya itu. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam berbicara dengan para pergumulan semut-semut itu, akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh prajuritnya untuk berbaris agar bisa dihitung kembali. Wahai prajurit-prajurit sekaligus teman-temanku, barislah kalian agar saya bisa menghitung kalian semua. Nah, saat dihitung itu, Nabi Sulaiman alaihissalam menyadari bahwa salah satu sahabat terbaiknya, yaitu burung hudhud, telah hilang. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, wahai prajurit-prajuritku, di manakah sahabatku hudhud? Lalu mereka menjawab, tadi hudhud ada kok sama kita. Hudhud tadi telah terbang sama kita, tapi setelah kita melihat lagi, dia sudah tidak ada. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya lagi, apakah kalian tahu di mana hudhud pergi atau terbang? Kemanakah sahabatku pergi? Lalu burung-burung itu menjawab lagi, tidak tahu sang baginda, tadi kita melihat hudhud terbang ke arah utara, tapi setelah itu kita tidak tahu lagi dia kemana. Setelah mendengar kabar atau informasi dari teman-temannya itu atau dari prajurit-prajuritnya itu, Nabi Sulaiman berpikir, kemanakah sahabatku? Ke arah utara. Memang ada apakah di arah utara itu? Waktu Nabi Sulaiman alaihissalam sedang berpikir, hudhud datang kepadanya. Setelah melihat hudhud datang kepadanya, Nabi Sulaiman alaihissalam pun bertanya, kemanakah saya wahai temanku? Kemanakah tadi engkau pergi? Lalu hudhud menjawab, maafkan aku baginda, maafkan aku sahabatku. Tadi hudhud cuma ingin terbang untuk melihat-lihat sekitar saja, tetapi hudhud menemukan sebuah istana yang besar. Terus Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya lagi, istana yang besar? Di manakah dan letak istana yang besar itu? Di sana baginda, di arah utara sana. Dan lebih parahnya lagi, aku melihat istana besar yang penghuninya adalah penyembah matahari. Astagfirullah, yang menyembah matahari katamu? Itu benar bagindaku. Tadi waktu hudhud lagi terbang dan melihat ke sekitar, hudhud melihat sebuah bangsa yang menyembah matahari. Baiklah kalau begitu. Wahai sahabatku, bolehkah saya meminta satu permintaan padamu? Tolong, berikanlah atau sampaikanlah surat ini kepada penguasa negeri tersebut. Siap baginda, siap. Setelah Nabi Sulaiman dan hudhud berbicara, akhirnya hudhud mengirimkan surat kepada penguasa kerajaan tersebut, yaitu Ratu Bilqis. Dalam surat tersebut isinya adalah bahwa beliau Nabi Sulaiman alaihissalam akan mendatangi kastilnya. Mendengar atau melihat surat tersebut, Ratu Bilqis atau penguasa di sana itu kepanikan. Dia bertanya-tanya, kenapa Nabi Sulaiman alaihissalam ini ingin ke istana saya dan melihat kastil saya? Setelah memikirkan semua kejadian yang akan bisa terjadi nanti, Ratu Bilqis akhirnya memutuskan untuk memanggil 3 penasihat terpercayanya. Wahai penasihat-penasihatku, bisakah salah satu dari kalian untuk menafsirkan surat yang diberikan oleh Sulaiman ini? Kita tidak tahu baginda,
Tapi untuk jaga-jaga saja, salah satu penasihatnya bilang, bagaimana kalau kita misalnya mengirim semua harta-harta kita kepada Nabi Sulaiman alaihissalam agar dia tidak menyerang kerajaan kita. Baiklah kalau begitu. Oke, kirimkan semua pasukanku untuk memberikan semua harta yang kita miliki kepada kepada Sulaiman sekarang juga. Siap, Baginda. Setelah pembicaraan penasihatnya dan Ratu Balkis, akhirnya prajurit-prajurit Ratu Balkis mengirimkan semua hartanya kepada istana Nabi atau kepada kastil Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau bertanya, ada apakah wahai saudara-saudaraku? Mengapa kau mengirimkan banyaknya harta ini kepada kastilku? Ada urusan apa Anda mengirimkan harta ini ke kastilku? Prajurit Ratu Balkis menjawab, wahai Sulaiman, ini adalah sebuah harta-harta yang dimiliki oleh Ratu Balkis sebagai atau atas perjanjian damai. Perjanjian damai agar engkau dan prajurit engkau tidak menyerang kastil kami. Benarkah begitu? Sepertinya di sini ada sedikit kesalahpahaman. Benarkah begitu? Sepertinya di sini ada sedikit kesalahpahaman. Bilanglah kepada ratumu kalau terima kasih untuk memberikan harta ini, tetapi kita tidak perlu semua harta ini. Baiklah begitu, wahai Sulaiman, kita akan memberikan kabar ini kepada ratu kita. Dan beritahukanlah kepada ratumu bahwa dia telah diundang kepada kastilku. Siap, wahai Sulaiman. Lalu di sini Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada seorang prajuritnya. Dia mengatakan, wahai prajuritku, siapakah yang kuat dan bisa membawa semua kerajaan Ratu Balkis ke dalam istanaku? Udah itu jinnya menjawab, saya, wahai Sulaiman. Dan Sulaiman menjawab lagi. Dan Sulaiman alaihissalam menjawab lagi, baiklah, lakukanlah kalau begitu. Buatlah dan bawalah istana Ratu Balkis kepada istanaku. Salah satu prajuritnya bertanya, mengapa wahai Sulaiman? Mengapa kita harus melakukan itu semua? Karena dalam salah satu pesan yang disampaikan oleh prajuritnya, Ratu Balkis berkata bahwa semua harta-harta ini itu tidak ada duanya, dan Ratu Balkis ini sangatlah kaya dan dia akan bisa memberikan apapun agar Sulaiman untuk tidak menyerang kastilnya. Kesombongan dan aroganannya itu saya akan lumpuhkan dengan bahwa tiada seorang yang lebih kaya selain Allah SWT. Setelah itu, setelah Ratu Balkis menerima pesan-pesan dari prajuritnya, Ratu Balkis segera ke kastil Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, udah itu, Ratu Balkis sangat terkesan bahwa istana Nabi Sulaiman alaihissalam itu sangat mirip dengan kastilnya sendiri. Lalu Ratu Balkis mengatakan seperti ini, wahai Sulaiman, kenapa kastilmu ini sangat familiar sekali? Bahkan bisa dibilang kastilmu ini mirip sekali dengan kastilku. Apakah ini salah satu bentuk kekayaanmu? Jika ini benar adalah salah satu bentuk kekayaanmu, maka saya merasa lebih di bawah daripadamu. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab, tidak, wahai Ratu Balkis, ini semua adalah kekayaan dari Allah SWT. Demikian dan makan kebenarannya adalah tiada seorang pun yang lebih kaya dari Allah SWT. Sebagaimanapun atau sebanyak pun harta yang mereka miliki, Allah SWT pasti bisa memberi dan memiliki yang lebih dan lebih banyak lagi. Jadi ini semua bukan kekayaanmu, wahai Sulaiman? Ratu Balkis menanya dengan seduh-seduh. Benar sekali, wahai Ratu Balkis, karena semua harta milikku ini adalah milik Allah SWT. Semua harta milikku ini juga hanya titipan dari Allah SWT, di mana kita tuh diukur kesombongan dan derajat kita oleh Allah SWT. Setelah mendengar semua itu, Ratu Balkis akhirnya menangis dan meminta mohon kepada Allah dan bertaubat untuk mengampuni semua dosa-dosanya dan mengampuni dosa-dosanya dan mengampuni semua kesombongan-kesombongan yang dia pernah lakukan. Ratu Balkis berkata, wahai Allah SWT, maafkan saya atas kesombonganku ya Allah. Mulai saat ini dan sejak saat ini saya akan memohon
perlindungan kepadamu dan meminta rizki padamu dan karena hanya engkaulah kita kembali. Semua harta yang pernah kau berikan kepadaku itu adalah titipan. Tolong ampunlah dosaku. Cerita Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajarannya ya. Jangan pernah sombong, karena Nabi Sulaiman alaihissalam juga pernah sombong, dan sebetulnya kekayaan yang kita miliki itu hanya titipan dari Allah SWT. Di mana kita bisa menggunakan kekayaan itu dengan baik, harta-harta itu dengan baik, disitulah Allah SWT itu melihat derajat kita sebagai manusia yang bertakwa. Dan yang satu lagi itu jangan pernah sombong, karena sekali lagi semua harta-harta yang kita miliki itu hanyalah titipan Allah SWT. Di mana kita bisa menggunakan harta itu dengan baik dan benar, menggunakannya dengan bersedekah yang lain-lain, itu pasti akan banyak pahalanya. Sekian dari saya. Jika tadi saya melakukan banyak kesalahan, mohon ampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.